Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا إلى آخر السورة. صدق الله العظيم. حضرة المكرمين من العلماء والأعزاء wal asatidzah minal muslimin wal muslimat yang kami hormati, para alim, para ulama, para ustaz, kiai, buya, guru-guru kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan adik-adik semuanya yang insyaallah dimuliakan Allah. Amin. Kurang semangat Bapak Ibu. Amin. Biar ustaznya ceramahnya semangat kalau direspon. Amin. Sebelumnya saya mau nanya dulu Bapak Ibu, malam ini terasa sangat ramai atau makin berkurang? Maju atau mundur? Alhamdulillah. Maju software Pak, bukan maju orangnya ya. Saya teringat Bapak Ibu asar dari Sayyidina Ali mengingatkan kita semuanya tentang pahala sholat tarawih di malam yang ke-8. Wa fil lailati tsaminah, orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-8, maka a'tahu Allah Ta'ala kama a'ta Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Apa dia Bapak Ibu? Yang sholat tarawih pada malam yang ke-8 ini, Allah akan berikan apa yang Allah telah berikan kepada Nabi Ibrahim. Amin. Makanya semangat tarawih. Betul Bu? Besok tarawih nggak? Insyaallah. Ada budaya yang bilang shopping gitu. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan semangat tarawih di malam yang ke-8, saya tadi baca judul Bu, sudah ditetapkan sama pemerintah bahwa malam yang ke-8 ini judulnya adalah berbakti kepada orang tua. Nah ini saya lihat di sini Bapak dan Ibu, ya memang tidak semua jadi orang tua, tapi Bu, Pak, kita semua ini adalah anak dari orang tua. Betul atau betul? Karena kita terlahir dari orang tua, maka setiap kita memiliki orang tua yang mungkin masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita semua Bapak Ibu untuk berbakti. Untuk apa Bapak Ibu? Dan ini ceramah ini kesannya menggurui tidak Bapak Ibu. Izin ini saya sampaikan dari hadis dan Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Berbaktilah kalian kepada orang tuamu. Hei kalian anak-anak semuanya. Apa maksudnya ini? Berbakti kepada orang tua adalah amalan yang paling utama. Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama, yang paling dicintai sama Allah? Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salatlah kalian tepat pada waktunya. Lalu apa ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbaktilah kalian semua kepada orang Bu, kita semua Bu, kalau kita berbakti sama orang tua, kita mendapatkan cinta dari Allah. Amin ya Rabbal. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya, Pak Ustaz, kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya orang tua Bu, ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang. Saya yakin kita semua ini adalah kebanyakan perantau. Betul atau betul Bu?
Kalau kita yakini perantau, kita pasti kebanyakan jauh dari orang tua. Kalau kita jauh dari orang tua, pertanyaan besarnya, kita merantau di sini, orang tua rindu atau tidak, Pak? Sering nggak kita kabarin orang tua? Atau jangan-jangan kita lupa kepada orang tua kita yang sedang menahan rindu, yang sedang kadang-kadang udah mau lebaran ini kok gak ada ya anak udah nelfon. Biasanya udah tanggal sekian udah ngirimin, kok hari ini kok belum ada kabar. Ya Bu, mulailah, apalagi yang kabur dari rumah, tak tahu tak kemana, orang tuanya dilanda sakit hati, anakku ternyata kabur. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka Bapak dan Ibu, saya yakin hari ini kita semua kangen gak sama orang tua kita, Bapak Ibu? Teringat wajahnya yang sudah meninggal. Memang Bapak Ibu, kalau masih ada orang tua, kebanyakan dari kita ini macam biasa aja. Tapi kalau orang tua sudah tiada, baru terasa. Tengok saudara kita mengalir air mata, Pak. Nengok baju-baju dia tersusun di lemari, ya Allah, Pak. Ma, di mana kau, Ma? Pak, di mana Pak? Sudah terbaring. Kira-kira Mak, Pak, kau itu gak ada Mak dengan saya kami ini di sini perantauan ini, Mak. Kenapa saya kami di perantauan ini selalu sulit Pak cari kerja? Kenapa di perantauan ini hidupnya keras sekali, Mak? Gak seperti mereka yang mulus sekali. Barangkali sering kali Pak kita kepada orang tua kalau nyambung, Mak, doain kami ya Mak ya. Kami di Batam ini sulit Mak cari kerja. Tolong Mak tengah malam angkat tangan doakan kami Mak. Kalau kami sukses, anak-anak sukses ini Mak, insya Allah akan lancar di sini Mak. Kira-kira kita sudah seperti itu atau belum Pak? Insya Allah Pak. Jangan sebaliknya, orang tua sudah masih ada, kita juga bertingkah kayak ya Allah ya Allah. Pak Bu, izinkan saya ngomong ini Pak Ibu ya. Apapun yang melekat di pundak kita, mulai dari pangkat jabatan, mobil, rumah, harta benda Pak, bebas dari rumah orang tua itu malam Pak. Serius Pak Bapak Ibu, kita jadi seperti ini. Itu berkat dari doa orang tua kita yang kadang-kadang dulu kita lupakan wajahnya. Jujur Pak, kalau orang tua sudah terucap, nah pergilah, aku rindu kepadamu. Insya Allah perjalanan kita tidak sesulit yang kita bayangkan. Tapi kalau kita sudah acuhkan orang tua kita, abaikan mereka, jangan mengobrol setinggi apapun jabatan, sejak kita ditambah dan sujudnya terlalu banyak, apalagi kita gemar menyantuni anak yatim, gemar membangun masjid, tapi sama orang tua kita menyakiti Pak. Nauzubillah min dzalik. Apa kata Rasulullah? Kullu dzunub, semua siksa itu apa? Ayu akhirah ma syaa ila yaumil qiyamah. Kebanyakan dosa-dosa itu diakhirkan di hari kiamat. Tapi ada satu dosa yang disegerakan oleh Allah di dunia, enggak sampai perlu di akhirat Pak. Apa itu? Uququl walidain. Orang anak-anak yang durhaka kepada orang tua ini, siksanya enggak harus nanti di akhirat. Saya tegas ini Pak. Bapak Ibu, disegerakan sama Allah. Kalau hari ini kita sulit, hari ini kita mungkin merintih, kerja keras, banting tulang, barangkali kita kurang dekat sama orang tua. Kita yakin Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus berbakti sama orang tua? Ada tawasul yang Allah mudahkan Pak. Kalau Bapak Ibu merasa diri kita berbakti, ketika ada kesulitan melanda, itu sudah diajarkan sama Nabi. Dulu ada pemuda yang terjebak. Salah satu pemuda itu bilang, wahai batu, bukalah dirimu. Aku dulu pernah berbakti sama orang tuaku yang rendah. Aku kalau tidak keluar dari mulut gua ini, bagaimana nasib orang tuaku? Hati kayak hidup Pak, batu tergeser. Itu Nabi sendiri yang sampaikan. Kalau kita di Batam ini Bapak Ibu, seakan-akan itu mengajarkan mungkin substansinya yang sama. Kerja keras, sulitnya na'udzubillah dzalik. Awas ya Allah, saya berikan Al-Fatihah kepada orang tuaku. Dengan berbakti kepada mereka, saya ingin ya Allah mudahkan aktivitas hari ini, karena tidak mudah hidup di Batam ini Allah. Al-Fatihah. Reaksinya insya Allah Pak, gak harus pulang dari masjid atau nanti malam kayak gitu Pak.
Lihat reaksinya Pak. Allah akan kabulkan karena ridho Allah fi ridho walidayya. Ada tawasul di situ ya Allah. Nah, diajarkan kepada kita semua. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbakti kepada orang tua, itu kita seakan-akan dekat surganya. Dekat surganya Pak. Kalau anak kita sebagai anak jauh dari orang tua, maka kita akan juga seperti jauh surganya. Gak bisa kita bilang nih, saya sukses, saya rajin sholat, saya rajin sedekah, saya masuk surga ya Allah. Gak bisa Pak. Orang tua kita akan bilang, kau lahir dari mana? Kamu keluar dari batu? Enggak, aku yang lahir kamu. Kamu enak masuk surga? Gak bisa. Saya ini adalah orang tuamu. Sebelum orang tua kita ridho Pak, kita tidak akan pernah menerus perjalanan dari dunia sampai ke akhir. Maka ayo sayangi orang tua kita. Setuju Bapak Ibu? Ayo Pak, mumpung itu belum lebaran ini masih ada waktu. Infoin, kabarin. Karena cara kita berbakti di era sekarang ini Pak, nggak harus kita harus sama sumberman, mungkin jauh, duit juga belum terkumpul. Minimal kita kirimkan beberapa rupiah biar hati mereka senang. Kalau hati mereka senang Pak, dia mudah mendoakan kita. Tapi sebaliknya, kalau orang tua kita mungkin dongkol hatinya kepada kita, jangankan yang aktivitas yang mewah-mewah Pak. Kalau Allah tidak ridho, apa jadinya kita hidup di atas muka bumi ini? Ini jadi tuntunan kita semuanya. Ayo Bapak Ibu, sama-sama kita sayang orang tua kita. Kalau udah tiada, ziarah ke Tamiang, mana Pak yang sampaikan kepada mereka, sampaikan di tiang apa di lisan itu, kami datang. Al-Fatihah, doa yang lain kirimkan kepada Tuhan. Pak, tidak bisa kirimkan apa-apa, datang Pak. Jangan sampai nanti di Tamiang sana, mana anakku sudah mau lebaran gak ada yang datang. Makanya benar kata orang lain kalau sudah lebaran lisannya dihiasi semuanya sebagai bukti bakti kepada mereka. Kalau kita semua seperti apa baktinya, kembalikan kita di masing-masing. Bagaimana dekat kita kepada orang tua kita. Izin Bapak Ibu, saya tutup, sudah termasuk menggurui, tapi inginkan diri kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.